Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rushd. ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب ثم أما بعد Ayyatuha al-ikhwah, pemirsa Markas Inayah yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan yang penuh barakah ini kita akan melanjutkan kajian berseri kita, pembahasan tentang pokok-pokok keimanan dari buah karya Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Para ikhwan dan akhwat, pada kajian sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian yang pertama, kita ketahui bahwa iman kepada Allah mencakup 4 hal. Yang pertama, iman kepada wujud Allah subhanahu wa ta'ala atau adanya Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha ada. Kemudian kedua, iman kepada Allah mencakup iman kepada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, iman kepada Allah mencakup iman kepada uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, iman kepada Allah mencakup iman kepada nama dan sifat-sifatnya. Pembahasan pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tentang iman kepada wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha ada. Dan kita ketahui dalil-dalil serta bukti-bukti adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebutkan ada 4 dalil atau 4 bukti. Yang pertama adalah dalil fitrah atau bukti secara fitrah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha ada. Kemudian bukti secara akal, juga bukti berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dalil-dalil syariat, dan juga bukti secara panca indera. Keempat bukti ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha ada. Sehingga orang yang mengingkari adanya Allah subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya dia berdusta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga berdusta kepada dirinya sendiri. Karena dengan keempat bukti yang telah kita bahas, tidak bisa kita elakkan dan tidak bisa diingkari keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan cakupan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu iman kepada rububiyah
rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita meyakini bahwa Allah Maha Ada, meskipun Allah Maha Gaib, tidak terlihat oleh mata kita, dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa kita lihat di dunia ini. Dalam hadis yang sahih, bahwa manusia tidak akan bisa melihat sebelum mati. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala baru bisa kita lihat nanti ketika kita berada di alam akhirat. Setelah meyakini keberadaan Allah, maka kita juga harus meyakini rububiyah Allah. Rububiyah istilah dari bahasa Arab yang artinya segala pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memudahkan mengingat rububiyah ini, maka kita merujuk kepada kata dasarnya. Rububiyah itu dari kata dasar Rabb. Dan Rabb sebagaimana kita pahami adalah Tuhan. Ya, Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rububiyah ini adalah yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu bisa kita definisikan tadi, segala pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, segala pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ini insya Allah yang akan kita perjelas ketika kita membahas tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ini insya Allah pembahasan setelah pembahasan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kembali lagi kepada istilah rububiyah. Jadi rububiyah adalah pekerjaan-pekerjaan yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah disebut Rabb. Allah disebut Rabb. Nah, beriman, meyakini rububiyah Allah artinya adalah meyakini bahwa hanya Allah lah yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sebut saja misalnya, di antara pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus adalah menciptakan. Atau dalam bahasa Arab disebut al-khalq. Meyakini bahwa Allah yang Maha menciptakan. Karena tidak ada yang mampu menciptakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia atau makhluk tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri karena dia bukan pencipta. Dan makhluk juga tidak mungkin ada begitu saja tanpa pencipta. Oleh karena itu, makhluk memiliki pencipta karena makhluk diciptakan. Allah lah yang menciptakan. Jadi, menciptakan salah satu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang misalnya, yang memiliki atau menguasai Al-Malik. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memiliki makhluk semuanya. Yang memiliki alam semesta. Baik yang terlihat, yang tidak, ataupun yang tidak terlihat. Alam yang ada di atas maupun ada alam yang ada di bawah. Allah yang Maha memiliki. Dan tidak ada penguasa
pemilik yang sesungguhnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut saja raja-raja makhluk dari bangsa manusia, atau mungkin ada raja hewan, pasti ada batasannya dan kekuasaannya akan musnah, akan hilang. Seorang raja tidak selamanya akan menjadi raja. Setelah dia uzur, misalnya karena usia atau kesehatannya, tidak memungkinkan dia memimpin, tahta dan kerajaannya akan diwariskan kepada keluarganya atau putranya. Dia tidak akan selamanya menjadi raja. Bahkan kalau sudah mati, sudah lagi. Dia bukan raja. Tapi yang maha raja, yang maha memiliki, yang maha menguasai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu memiliki, menguasai adalah salah satu pekerjaan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara rububiyah Allah misalnya mengatur, memerintah, melarang, membatasi. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus pekerjaan Allah. Mengatur alam semesta, mengatur manusia. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mampu mengatur jagat raya yang maha luas serta maha sempurna ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu dalam sebuah ayat sangat jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amr." Ala lahu al-khalqu wal amr. Ketahuilah, hanya bagi Allah al-khalqu, penciptaan, hanya Allah yang mampu menciptakan. Kemudian al-amru, dan hanya bagi Allah lah hak untuk mengatur ciptaan tersebut. Dan al-amru di sini, perintah di sini atau pengaturan di sini bisa dibagi menjadi dua macam. Ada pengaturan yang disebut dengan pengaturan kauni. Al-amru al-kauni. Itu pengaturan Allah terhadap seluruh makhluknya. Dinamika alam, kemudian pergerakan, ya, rotasi, dan hiruk pikuk alam semesta ini semua berjalan sesuai dengan aturan Allah. Sesuai dengan peraturan Allah, perintah Allah yang sifatnya kauni. Dia tidak tertulis memang, dia tidak terbaca, tapi semuanya berjalan sesuai dengan perintah Allah. Bagaimana matahari terbit di pagi hari, kemudian nanti terbenam di sore hari, kemudian muncullah malam, bulan. Begitu juga pergerakan dan dinamika seluruh makhluk di dunia ini tidak lepas dari perintah atau aturan kauninya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perintah yang kedua atau al-amr yang kedua adalah al-amr asy-syar'i. Aturan atau perintah yang syar'i yang Allah ucapkan, yang Allah firmankan dalam kitabnya, baik Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Ini al-amr asy-syar'i karena kita bisa membacanya, kita bisa memahaminya dari teks bahwa ini adalah perintah Allah, ini larangan Allah. Inilah syariat-syariat Allah yang diturunkan kepada manusia untuk menjadi aturan hidup. Maka Allah menurunkan perintah-perintah terkait ibadah. Allah juga menurunkan perintah-perintah terkait muamalah, terkait akhlak, baik sesama manusia ataupun dengan makhluk-makhluk yang lain. Sehingga kehidupan manusia
aturan. Ada aturannya. Dan mengatur siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kembali ke rububiyah tadi. Yang maha mengatur ini siapa? Allah Jalla Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mampu mengatur alam yang sangat luas, hebat, serta agung ini, dan juga tidak secara khusus yang mampu mengatur manusia, makhluk dengan berbagai sukunya, bangsanya, kemudian karakternya di seluruh penjuru dunia. Siapa yang mampu mengatur selain Allah Jalla Jalaluhu yang menciptakan? Ini para ikhwan dan akhwat yang dimaksud dengan rububiyah. Kita meyakini, selama meyakini Allah itu ada, kemudian kita yakini bahwa Allah lah Rabb, Allah lah yang memiliki rububiyah. Allah yang memiliki rububiyah. Mudah-mudahan pembahasan atau penjelasan tentang rububiyah ini bisa difahami. Karena begitu jelasnya rububiyah Allah ini, maka pada hakikatnya semua manusia, bahkan semua makhluk mengakui bahwa Allah adalah Rabb. Semua makhluk, termasuk manusia, mengakui bahwa Allah adalah Rabb. Tidak ada yang mampu mengingkarinya. Hatta Fir'aun la'natullah alaihi yang pernah mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, yang mengatakan ya ayyuhal mala' ma alimtu lakum min ilahin ghairu ma lakum min ilahin ghairi, mengatakan kepada rakyatnya bahwa tidak ada Tuhan yang aku ketahui selain diriku. Fir'aun dengan kesombongannya pernah mengakui bahwa dirinya Tuhan. Artinya dia tidak mengakui adanya Tuhan. Namun dengan kesombongannya tersebut, dalam relung hatinya yang paling dalam, dia mengakui bahwa dia bukan Tuhan. Bahwa ada Rabb yang lebih besar, yang lebih kuasa dari dia. Ya. Dan apa yang dia ucapkan sesungguhnya dengan kebohongan. Lisannya saja yang mengatakan, namun hatinya sesungguhnya tidak membenarkan. Itulah Fir'aun. Dan sekira tidak ada yang berani mengatakan saya Tuhan bagi kalian selain Fir'aun. Jadi sekelas Fir'aun saja sesungguhnya dia dusta terhadap dirinya. Dan Allah menegaskan hal tersebut dengan firman-Nya wajahadu biha, mereka di antaranya Fir'aun membangkang, berpaling kepada rububiyah, tidak mengakui adanya Allah, rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastaiqanatha anfusuhum, sementara dirinya meyakini. Zulman wa uluwa. Jadi karena kezalimanlah, karena rasa sombong tadi, dia mencoba untuk mendustakan orang lain, tapi sesungguhnya dia tidak bisa mendustakan dirinya sendiri. Dan dalam dialog Musa dengan Fir'aun, baik sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa sesungguhnya Fir'aun mendustakan dirinya sendiri. Dan hatinya meyakini, hatinya tahu bahwa dia bukan Tuhan, bahwa Rabb yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka pun meyakini tentang rububiyah ini. Misalnya kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy, mereka meyakini bahwa Rabb yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara patung-patung yang mereka buat, yang mereka sembah, yang mereka pinta dan seterusnya, tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Rabb yang sebenarnya. Mereka meyakini.
Sehingga dalam ayat yang sangat banyak, Allah menegaskan hal tersebut. Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, "Wala in sa'altahum," jika engkau bertanya kepada mereka Muhammad, "Man khalaqas samawati wal ard," siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Menciptakan ini rububiyah. Tidak ada yang mampu melakukannya kecuali yang benar-benar menjadi Rabb. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawaban mereka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin dan mustahil mereka mengatakan patung-patung. Karena mereka tahu bahwa patung-patung tersebut tidak bisa menciptakan. Bahkan patung-patung tersebut mereka yang menciptakan, mereka yang membuat. Sangat jelas pernyataan Al-Quran. Qul limanil ardu wa man fiha. Siapa yang memiliki bumi dan segala isinya? Sayaquluna lillah, akan mengatakan hanya Allah yang memiliki. Karena Allah adalah Rabb. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Siapa yang memiliki langit yang 7 dan arsy? Siapa? Maka mereka mengatakan sayaquluna lillah. Karena Allah adalah Rabb yang Maha memiliki. Dan seterusnya menegaskan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran bahwa manusia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai dan mengatur. Inilah rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim, seorang yang beriman harus meyakini bahwa dia diciptakan oleh Allah, dia dimiliki dan dikuasai oleh Allah, dan dia diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga alam atau makhluk semuanya. Para ikhwan dan akhwat, azanillahu wa iyyakum. Pembahasan tentang rububiyah ini semakin jelas bila kita kaitkan dengan pembahasan yang ketiga. Mudah-mudahan waktunya cukup karena sudah diingatkan tinggal 10 menit. Meskipun nanti saya harus berhenti karena waktu selesai misalnya, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan atau kajian berikutnya. Namun karena saling terkait, maka saya ingin melanjutkan pembahasan yang sangat penting ini. Ketika kita telah meyakini rububiyah Allah, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Allah yang menguasai. Kemudian yang ketiga yang harus kita yakini juga adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita ibadati. Inilah yang disebut dengan uluhiyah. Ingat, uluhiyah. Jika rububiyah berasal dari kata Rabb yang sangat terkait dengan hak Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, uluhiyah ini sangat terkait dengan pekerjaan manusia atau seorang hamba. Ingat, uluhiyah ini terkait dengan pekerjaan seorang hamba. Dari kata aliha yang artinya adalah menyembah atau beribadah. Aliha adalah menyembah atau beribadah. Makanya ilah adalah yang disembah, yang diibadati. Diibadati dengan apa? Diibadati dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh manusia. Beriman kepada uluhiyah artinya meyakini, mengimani bahwa Allah lah yang berhak diibadati. Allah yang berhak diibadati. Mengapa saya katakan hal ini sangat terkait dengan rububiyah Allah? Memahami seperti ini. Setelah kita memahami bahwa Allah lah Rabb yang menciptakan, memiliki, mengatur,
dan segala turunan pekerjaan-pekerjaan tersebut ya. Jadi tidak hanya terbatas pada 3 pekerjaan itu yang menciptakan, yang memiliki mengatur, tapi segala turunannya. Jadi yang mematikan, menghidupkan, itu kan aturan Allah. Kemudian memberi rizki, ya, yang memberi manfaat, yang menolak bahaya dan seterusnya, itu semua terkait pekerjaan Allah. Jika Allah yang memiliki rububiyah, jika Allah yang menciptakan, jika Allah yang memiliki, yang mengatur, maka Allah lah yang berhak disembah. Allah lah yang berhak diibadati. Oleh karena kita harus yakin dengan uluhiyah Allah. Tidak ada yang berhak diibadati selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Hanya Allah yang berhak diibadati. Hanya Allah lah Tuhan yang benar. Sedangkan Tuhan-Tuhan selain Allah palsu dan batin. Sebagai firman Allah, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq." Allah lah yang hak, yang benar. Wa annama yad'una min dunihi wal batil. Dan apa yang disembah selain Allah adalah batil, dusta. Mengapa? Karena Allah adalah Rabb. Allah lah yang memiliki rububiyah tadi. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang diklaim selain Allah tidak mampu menciptakan, tidak mampu memiliki, dan tidak mampu mengatur. Inilah kaitannya para ikhwan dan akhwat. Sehingga mengimani atau meyakini uluhiyah Allah ini adalah konsekuensi, kelaziman dari mengimani rububiyah. Seseorang yang mengimani rububiyah Allah, dia pasti akan mengimani, meyakini bahwa hanya Allah lah yang berhak diibadati. Ini mudah-mudahan bisa difahami. Satu saja yang akan saya sampaikan di sini karena waktu, satu dalil ya yang terkait tentang hal ini, yaitu kaitan rububiyah dan uluhiyah, adalah firman Allah atau perintah yang pertama kali ada dalam Al-Quran, itu di surat Al-Baqarah, di mana Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Wahai manusia, sembahlah, ibadatilah, u'budu rabbakum, Tuhan kalian. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah yang berhak diibadati, yang berhak disembah? Kemudian Allah mengatakan, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Inilah alasan pertama. Karena Allah yang menciptakan kalian, maka sembahlah Allah. Walladzina min qablikum, dan juga yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jelas kaitan antara rububiyah dan uluhiyah. Kemudian Allah menjelaskan kembali, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang menjadikan bumi hamparan. Siapa yang menjadikan bumi sebagai hamparan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah lah yang berhak diibadati. Was-samaa'a binaa'a, kemudian yang menjadikan langit seperti bangunan, bahkan bangunan yang tidak ada tiangnya, semua karena kehendak dan kekuasaan Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu Allah lah yang berhak diibadati. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, yang menurunkan air, kemudian dengan air tersebut tumbuhlah berbagai tanaman yang menjadi rizki bagi kalian. Kalian makan dari tumbuhan tersebut, dari tanaman tersebut. Bahkan segala olahan makanan yang ada sekarang asal dari tumbuhan. Yang bisa menciptakan, yang mampu melakukan itu semua adalah Rabb yang berhak kalian ibadati. Nah, jelas kaitannya antara rububiyah dan uluhiyah. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Tuhan atau zat yang mampu melakukan semuanya, menciptakan, menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, kemudian menurunkan rezeki, yang mampu melakukan itu semua, dialah yang berhak diibadati, kata beliau rahimahullah, wal ma'bud. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang diklaim selain Allah adalah Tuhan yang batin,
karena memang tidak berhak diibadati dan tidak mampu melakukan rububiyah tersebut. Inilah terkait iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, seseorang yang mengimani rububiyah Allah, maka konsekuensinya adalah dia mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kualitas uluhiyah kita para ikhwan dan akhwat, kualitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dipengaruhi oleh kualitas rububiyah atau iman kita kepada rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu mungkin di sini ada pertanyaan, penting mana mengetahui tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah? Ya. Tentu jawaban yang benar dua-duanya penting. Ya. Seorang tidak bisa memisahkan antara rububiyah dan uluhiyah. Tapi jika kita mengetahui urutan tadi, ya, misalnya dalam surat Al-Baqarah tadi, maka kita akan bisa memahami bahwa iman kepada rububiyah sangat mempengaruhi kualitas uluhiyah kita, kualitas ibadah kita kepada Allah. Dan ini bisa dibenarkan dengan kenyataan bahwa seorang ketika benar-benar meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya sampai membentuk keimanan yang kokoh bahwa tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang, bahkan semua turunan-turunan rububiyah, ya, tidak ada yang memberi rizki, tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang mampu menolak bala, tidak ada yang maha kuat, tidak ada yang maha agung. Ya. Ya, ini sudah terkait asma sifat nanti pembahasan. Tapi sampai membentuk tadi keyakinan yang kuat, maka itulah yang akan mendorong dia semakin baik ibadahnya. Karena beda para ikhwan dan akhwat. Ketika seorang beribadah misalnya, taruhlah sholat seseorang dengan keyakinan bahwa dia sedang berdiri di hadapan Allah Jalla Jalaluhu yang memiliki langit dan bumi. Seorang raja di raja, zat yang maha menguasai. Berbeda dengan orang yang sholat begitu saja, apalagi tidak meyakini adanya Allah atau tidak merasakan keagungan tersebut. Layaknya seseorang yang sedang menghadap seorang, misalnya pejabat, dia tahu akan menghadap seorang pejabat. Tentu segalanya dia persiapkan. Dan ketika dia berada di hadapan pejabat, kita bisa menilai bagaimana keadaan dia. Dia tidak akan memalingkan pandangannya, dia tidak akan celingak-celinguk misalnya, ya. Dia akan fokus dengan apa yang di hadapannya, itu pejabat yang sedang dia. Tapi jika seorang tidak tahu bahwa misalnya dia seorang pejabat, tentu dia akan biasa saja. Dia anggap nih dia dan saya sama manusia. Karena dia tidak tahu kalau yang di hadapannya itu misalnya terhormat. Nah, kira-kira demikian juga ketika kita mengenal Allah dengan rububiyahnya. Sehingga ibadah kita berbeda ketika kita yakin, hakul yakin bahwa kita sedang menghadap Allah. Bahkan Allah itu ada kapan dan di mana saja. Allah Jalla Jalaluhu yang memiliki langit dan bumi. Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Allah yang memiliki, Allah yang menguasai. Maka itu yang membuat kita semakin baik ibadah kita, kemudian semakin baik
juga akhlak kita, ya. Karena rububiyah tadi sekali lagi sangat mempengaruhi uluhiyah yang kita lakukan. Insya Allah pembahasan tentang uluhiyah masih akan kita gali dan kita dalami kembali pada kesempatan berikutnya. Karena waktu sudah selesai, saya harus mencukupkan kajian pada kesempatan kali ini hingga di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji tadi ada manfaatnya, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi. Astagfirullahaladzim wa lafu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.